Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-nikmatnya lah kita semua pada hari ini bisa melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tak lupa pula salawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman, yaitu dengan syafaatul uzmanya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok dari umat baginda Rasulullah SAW yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula khatib berwasiat, khusus yang diberi khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa manusia akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya, lahir maupun batin, di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah semampu kita dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tepat 1 minggu ke depan, pada tanggal 6 Juni atau hari Jumat tanggal 10 Zulhijjah, kita akan merayakan hari raya Idul Adha, yang itu bersumber dari sejarah kisah dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana syariat kurban itu terambil dari sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul yang kaya raya tapi royal. Kaya tapi royal. Ada orang kaya tapi medit, pelit. Nabi Ibrahim orangnya kaya, royal. Nabi juga. Makanya beliau diangkat menjadi Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Ibrahim khalila, kekasih Allah. Kenapa? Karena selama hidupnya Nabi Ibrahim belum pernah makan sendirian. Selalu ngajak kalau mau makan sama orang-orang, bahkan bermil-mil kilometer jauh nyari orang buat makan bersama beliau. Ini Nabi Ibrahim ini Nabi, Rasul, kaya, royal, dermawan. Makanya diangkat sama Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyembelih 300 kambing, 100 ekor sapi, dibagikan daging-dagingnya kepada tetangga-tetangganya fakir miskin di sekeliling
beliau. Belum pernah kita mendengar konglomerat di era kita nyembelih sapi sampai ratusan, belum pernah. Ada atuh paling kurus. Nabi Ibrahim bukan 1, 2, 100 sapi, 300 ekor kambing disembelih, dagingnya dibagi-bagiin. Beliau waktu itu menikah tapi belum punya anak, sehingga membuat takjub para malaikat atas amaliyah beliau yang menyembelih ratusan ekor kambing, ratusan ekor sapi yang dagingnya dibagi-bagikan kepada para fakir miskin. Membuat takjub para malaikat di langit. Tapi apa yang beliau katakan, apa yang aku korbankan ini belum ada apa-apanya bila dibandingkan seandainya Allah memberikan kepadaku seorang anak, lalu perintahkan kepadaku untuk berkorban, pasti aku akan korbankan anakku itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nih berjalan tahunan, setiap tahun beliau mengorbanin kambing, sapi ratusan. Tiba-tiba beliau diberikan karunia seorang anak yang ganteng, cerdas. Ketika sedang senang-senangnya Ibrahim bersama dengan anak putra kesayangan itu, yaitu Ismail, tiba-tiba malam tanggal 8 Zulhijjah beliau bermimpi, ya Ibrahim aufi binadrik, hai Ibrahim tunaikan janjimu. Maka keesokan harinya Ibrahim merenung-renung terhadap mimpi yang terjadi semalam. Apakah mimpi itu bersumber dari Allah atau bukan? Maka hari itu disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah itu merenung-renung, ragu-ragu Ibrahim, apakah ini mimpi bersumber dari Allah atau bukan? Maka hari itu disebut hari Tarwiyah. Akhirnya malam tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama seperti malam sebelumnya. Ya Ibrahim aufi binadik, hai Ibrahim tunaikan janjimu. Apa? Janji mau mengorbankan putranya untuk Allah. Maka keesokan harinya ia mengetahui bahwa itu mimpi bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari itu disebut hari Arafah. Arafah itu mengetahuinya Ibrahim bahwa mimpinya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum disembelih tuh Ismail, belum. Akhir malam tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi seperti mimpi malam-malam sebelumnya. Ya Ibrahim aufi binadik, hai Ibrahim tunaikan janjimu. Maka keesokan harinya ia langsung berkata kepada putra kesayangannya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya anak kesayanganku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Karena Ismail calon nabi, Ismail orang soleh, maka sang putra kesayangan pun mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Baru dah tuh Ibrahim ngajak anaknya, nggak di rumahnya, di rumah ada emaknya. Takut keingetan banget kalau disembelih depan rumahnya. Diajak ke suatu tempat Ismail. Di jalanan iblis gak rela Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Hei Ibrahim, iblis zaman nabi-nabi mah wujud manusia. Kalau sekarang mah kebanyakan iblis, jadi manusianya kalau banyak kan kali. Zaman nabi mah dulu iblis langsung datang ke nabi-nabi wujudnya manusia. Kata iblis, hai Ibrahim, jangan kau sembelih putra kesayangan itu, atunya itu. Jangan. Itu atu-atunya putra kamu. Hai iblis laknatullah, pergilah kau. Dilempar tuh iblis dengan batu. Maka orang kalau habis wukuf di padang Arafah, lalu dia melempar jumroh Mina, itu simbol melempar iblis yang mengganggu Ibrahim untuk berkorban. Hati-hati Pak, kalau mau berkorban biasa ada gangguan, apa dari bini, apa dari anak, apa dari lain. Begitu kalau dari bini sumpel dia merahan, insya Allah diem tuh bini. Kerjain tuh korban. Akhirnya siapa? Putra beliau direbahkan oleh sang ayah. Digorok pakai pisau Nabi Ibrahim kagak mempan.
Kata Ismail, hai ayah, tajamkan pisaumu agar dapat membelah leherku. Diasah lagi sama Ibrahim pisaunya, lalu digorok leher Ismail. Tapi seakan-akan itu leher Ismail ada bajaknya, kagak mempan itu pisau membelah leher Ismail. Asah lagi ayah, diasah lagi. Dia coba dengan batu, batu terbelah. Ibrahim kaget. Ngomong Ibrahim, taqta'ul hajar walam taqta'ul laham. Kalau bahasa pondok pucungnya, batu lu potong, lah daging lu kagak potong, lah kan padetan batu. Atas izin Allah itu pisau ngomong, ya Ibrahim, anta taqulu iqta wa ilahul alamin la taqta. Hai Ibrahim, kau perintahkan aku potong, sedangkan Tuhan seluruh sekali alam mengatakan kepadaku, la taqta, jangan kau potong. Bagaimana aku nurut perintahmu sedangkan aku bermaksiat kepada Tuhanku? Gitu Pak. Baru datang Jibril bawa kambing domba sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sama Ibrahim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab sama Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sejarah takbir bersumber dari Jibril, Ibrahim, Ismail alaihi salatu wassalam. Apa hikmah dari kisah ini, Pak? Kalau Allah udah perintahkan jangan banyak tanya, kerjain aja. Allah juga tahu nggak mungkin Ismail terbelah lehernya, nggak mungkin. Itu Nabi Ibrahim diuji, nurut apa kagak perintah aku gitu. Akhirnya nurut Ibrahim, lulus ujiannya. Pas lulus apa? Ketika Ibrahim lulus ujian menyembelih Ismail, kagak bisa disembelih, Allah kasih anak lagi satu. Siapa? Ishak, dari istri kedua Siti Sarah. Jadi awalnya punya satu, disuruh dikorbanin sama Ibrahim. Ditambahin lagi putranya Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Tuh Ibrahim anak keturunannya jadi para nabi. Makanya kalau pengen punya anak soleh, cucu soleh, satu, nurut perintah Allah. Yang kedua, royal sama orang, jangan pelit. Percuma sujud sampai hitam jidat, metangga pelit banget. Suruh ngorban kagak mau ngorban, kalau duitnya banyak. Ini orang pelit, jangan harap punya anak soleh. Tuh Ibrahim contohnya. Seluruh kebanyakan keturunan Ibrahim itu menurunkan para nabi-nabi Bani Israel. Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yusuf, Yusuf punya anak nikah sama Siti Zuleha, dua-duanya jadi nabi. Ismail menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, semuanya menurunkan orang-orang soleh setelahnya. Karena kalau jamaah Masjidul Hidayah, ini panitia ngadain korban. Kalau kita punya duit, korban lah. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang besar, hai Muhammad. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Orang itu nggak cukup Pak sujud doang tanpa memperdulikan sekelilingnya. Nggak bisa, belum kan orang soleh. Hablum minallahnya doang bagus, sembayangnya rajin, tapi sama tetangga nggak pernah peduli. Belum kata orang soleh itu. Orang soleh itu sama Allah baik, sama manusia juga saling membantu. Itu namanya orang soleh. Hablum minallah, dia sembahyang karena Tuhannya. Wanhar, berkorbanlah, korban hubungan dengan sama manusia. Maka semakin Anda berkorban, banyak berkorban, insya Allah semakin banyak daging yang akan dibagikan kepada para fakir miskin di sekeliling masjid kita yang kita cintai, Masjid Jaminul Hidayah. Mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan oleh Allah rizki yang banyak, yang berlimpah, agar bisa berkorban di masjid ini. Kalau nggak tahun ini, niatin mudah-mudahan tahun depan saya bisa berkorban. Jangan ada alasan begini, saya udah ngorban tahun kemarin, ngapain saya ngorban lagi? Emang lu dikasih rezeki kemarin doang, sekarang kasih rezeki nggak? Dikasih, ya korban lagi. Begitu yang bener mah. Jangan udah korban nggak mau korban lagi. Semakin banyak Anda berkorban, semakin besar pahalanya. Ingat, setiap bulu
hewan korban yang Anda korbankan itu pahala buat yang berkorban. Bayangin, kambing berbanyak bulunya, sebanyak itulah pahala orang yang berkorban. Ketika hewan yang dikorbankan, darahnya disembelih itu leher hewannya sebelum jatuh ke tanah, maka itu yang berkorban Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengandungkan kepada kita rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, agar kita suatu saat nanti kalau nggak tahun ini, bisa tahun depan bisa berkorban di masjid yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mukhtar Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima warda an sadati khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah.